think you should, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pedagogik Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Febrilia Intan Saputri dengan NPM 004. Kemudian ada Ajis Kurniawan dengan NPM 005. Kemudian ada Elisa Aulia dengan NPM 015. Kemudian ada Wulan Rizkia Ramadhani dengan NPM 030. Kemudian ada Leli Agustina dengan NPM 036. Kemudian ada Winarti Agustina dengan NPM 040. Dan yang terakhir ada Nurul Aini dengan NPM 050. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Profesor Lavengeld, seorang ahli pedagogik dari negeri Belanda, mengemukakan bahwa pendidikan adalah sebuah bimbingan dari orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Setelah anak menjadi dewasa, maka dianggap selesai pendidikan tersebut. Adapun pendidikan dalam arti luas, menurut Henderson dalam Uyosadullah, mengemukakan pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak lahir. Warisan sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi manusia untuk pengembangan intelijen dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ada beberapa prinsip dasar tentang pendidikan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, pendidikan berlangsung seumur hidup. Usaha pendidikan dilakukan sejak manusia lahir sampai tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Suatu konsekuensi dari konsep pendidikan sepanjang hayat adalah bahwa pendidikan tidak identik dengan persekolahan. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Artinya, pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Bersama keluarga dan masyarakat, pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pendidikan merupakan suatu keharusan. Menjadi sebuah keharusan karena dengan pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang, yang disebut manusia seluruhnya. Henderson dalam Uyosadullah mengemukakan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah suatu hal yang pada dasarnya tidak dapat diletakkan oleh manusia. Suatu hal yang tidak boleh tidak terjadi, karena pendidikan itu membimbing generasi muda untuk mencapai suatu generasi yang lebih baik. Pembahasan yang kedua yaitu pendidikan hanya berlaku bagi manusia. Dalam arti yang luas, pendidikan berisi 3 pengertian yaitu pendidikan, pengajaran, dan latihan. Ketiga istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda. Secara sepintas saja bagi orang awam mungkin akan dianggap sama saja artinya. Dalam praktek sehari-hari di lapangan, kita sering mendengar kata-kata seperti pendidikan olahraga, pengajaran olahraga, latihan olahraga, pendidikan kemiliteran, pengajaran kemiliteran, latihan kemiliteran, dan sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manusia perlu dididik atau memperoleh pendidikan. Ada beberapa asumsi yang memungkinkan manusia itu perlu mendapatkan pendidikan. Yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Begitu manusia lahir ke dunia, perlu mendapatkan uluran orang lain untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Kemudian yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai kepada dewasa yang menjadi tujuan pendidikan dalam arti khusus, memerlukan waktu yang relatif panjang. Pada manusia primitif, mungkin proses pencapaian kedewasaan tersebut akan lebih pendek dibandingkan dengan manusia modern dewasa ini. Pada manusia primitif, cukup dengan mencapai kedewasaan secara konvensional, di mana apabila seorang sudah memiliki keterampilan untuk hidup, khususnya untuk hidup berkeluarga, seperti misalnya bisa berburu, bisa bercocok tanam, mengenal nilai-nilai atau norma-norma hidup, sudah bisa dikatakan dewasa. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial.
Ia tidak akan pernah menjadi manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia yang lain. Kita ingat kepada cerita manusia serigala, di mana seorang manusia dibesarkan oleh serigala. Ia berperilaku seperti serigala, makan tidak menggunakan tangan, melainkan langsung dengan mulutnya, meraung-raung garang kalau melihat manusia lainnya, makan daging mentah dan sebagainya. Lain halnya dengan hewan, dimanapun ia dibesarkan, tetap ia akan memiliki pola perilaku seperti hewan. Pembahasan yang selanjutnya adalah pendidikan sebagai sebuah proses transformasi nilai. Pendidikan dalam arti luas berarti suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia yang mencangkup pengetahuannya, nilai serta sikapnya dan keterampilannya. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian individu yang lebih baik. Nilai-nilai yang akan ditransformasikan itu mencakup nilai-nilai religi, nilai-nilai kebudayaan, nilai pengetahuan dan teknologi, serta nilai keterampilan. Nilai-nilai yang akan kita transformasikan tersebut dalam rangka mempertahankan, mengembangkan, bahkan kalau perlu mengubah kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Maka di sini pendidikan akan berlangsung dalam kehidupan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut undang-undang dapat diartikan lebih luas menjadi sebuah tatanan perilaku individu dalam perannya sebagai warga negara, membentuk anak menjadi warga negara yang baik. Karena pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu. Maka, masalah pokok bagi pendidikan ialah memiliki sebuah tindakan agar dapat mencapai sebuah tujuan. Pembahasan yang selanjutnya, pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Orang tua sebagai pendidik betul-betul merupakan dasar dari kepribadian anak. Dasar kepribadian anak tersebut akan bermanfaat atau berperan terhadap pengaruh-pengaruh atau pengalaman-pengalaman selanjutnya yang datang di kemudian hari yang pastinya akan sangat berguna. Yang kedua, pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan tingkatan pendidikan dari keluarga. Sekolah ini merupakan lembaga di mana terjadi proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya, dan diselenggarakan secara di sekolah. Anak akan belajar apa yang ada di dalam kehidupan, atau dengan kata lain, sekolah harus mencerminkan kehidupan masyarakat sekelilingnya. Yang ketiga adalah pendidikan di masyarakat. Pendidikan di masyarakat didapatkan di luar keluarga dan sekolah. Kebutuhan akan pendidikan di masyarakat itu beraneka ragam. Philip H. Holmes mengemukakan dari mulai penitipan bayi dan pendidikan anak sebelum sekolah, program persamaan bagi mereka yang tidak pernah bersekolah atau putus sekolah, pemberantasan buta huruf, kepramukaan, kelompok pemuda tani, perkumpulan olahraga dan rekreasi, khusus kursus keterampilan dalam bidang pertanian dan pertukangan yang berlangsung di luar struktur pendidikan sekolah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang anak didik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian anak didik. Dalam Uyoh Sadullah mengemukakan bahwa anak didik adalah seorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu untuk dikembangkan nantinya dengan seorang pendidik agar potensinya menjadi maksimal. Anak didik dalam Tirta Raharja memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga sering disebut makhluk yang unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Anak didik mengalami perubahan dalam dirinya dan itu merupakan hal yang wajar, baik itu perubahan yang ditujukan untuk dirinya sendiri ataupun perubahan yang ditujukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sejak dalam kandungan, manusia selalu mengalami perkembangan dan berlangsung secara bertahap. Melalui fase tersebut dan setiap fase memiliki sifat khusus. Dalam hal pendidikan, perubahan dan perkembangan haruslah menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pendidik untuk dapat mengatur strategi yang relevan dan menjalankan pendidikan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan anak didik. Yang ketiga, individu yang sedang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Dalam proses perkembangannya, anak didik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Sepanjang anak belum dewasa, ia akan membutuhkan bantuan dan menggantungkan diri kepada orang dewasa. Kenyataan ini ada 2 hal, yaitu keadaan tidak berdaya sehingga anak membutuhkan bantuan. Hal ini memunculkan kewajiban orang tua untuk membantunya, dan kemampuan untuk mengembangkan dirinya, namun tetap perlu bantuan dari orang lain, sehingga orang dewasa berkewajiban membantu dan membimbingnya sesuai dengan tingkat perkembangan anak agar bimbingan tersebut tercapai hasilnya. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.
Anak didik yang sudah menempuh pendidikan secara perlahan akan menumbuhkan sifat kedewasaannya. Kecenderungannya untuk memerdekakan diri dan menjadi mandiri. Anak didik yang akhirnya memunculkan kewajiban bagi pembimbing untuk membimbingnya dan secara bertahap memberi kebebasan, dan pada akhirnya pembimbing atau pendidik mengundurkan diri dari usaha memberikan bantuan kepada anak. Dari sini, kemandirian anak dimulai, sehingga pendidik tidak boleh memaksakan agar anak didik berbuat menurut pola yang dikehendaki pendidik. Hal tersebut dilakukan agar anak memperoleh kebebasan dalam pengembangan potensi yang sudah dimilikinya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Pembahasan yang selanjutnya adalah ciri-ciri anak didik. Edi Suwardi mengemukakan 3 ciri-ciri anak didik, yaitu 1. Kelemahan dan ketidakberdayaan. Anak memang dilahirkan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Untuk dapat bergerak harus melalui berbagai tahapan. Berbeda dengan bintang yang begitu lahir sudah bisa mengeluarkan cahaya sendiri dan berdiri sendiri. Kelemahan yang dimiliki anak adalah kelemahan jasmania dan rohania. Misalnya saja dia tidak kuat oleh gangguan cuaca, keadaan tubuh yang basah ataupun dingin. Bagi rohaninya, dia belum bisa membedakan mana keadaan yang membahayakan ataupun menyenangkan. Yang kedua, anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Bayi yang normal dan sehat adalah bayi yang aktif bergerak, baik itu menendang, meraba, hingga tumbuh menjadi anak yang bisa berjalan, meraba semua benda yang ada di sekitarnya dan semua yang ingin ia ketahui. Vitalita atau semangat hidup tersebut memang khas ada pada makhluk kecil. Kelemahan dan ketidakberdayaan bayi menjadi motor vitalitas sehingga ia berkembang. Hal itu juga yang menjadi alasan untuk mengetahui dan mendapatkan hal-hal yang perlu. Yang ketiga adalah anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Anak dituntut untuk bisa mandiri seperti bermasyarakat, bergaul, dan berkumpul. Tanpa keinginan menjadi diri sendiri, anak akan menjadi penurut, manusia massa, dan tidak punya pribadi. Pendidikan yang tidak memperhatikan anak yang ingin menjadi diri sendiri adalah pendidikan yang bersifat otoriter, bahkan memaksa, yang berarti hal ini mematikan pribadi anak. Apabila hal tersebut terjadi, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak punya kemauan, tidak memiliki vitalitas hidup, dan tidak punya prakasa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan anak didik. Perjalanan hidup anak sejak lahir hingga dewasa melalui fase-fase perkembangan tertentu, dengan setiap fasenya memiliki kekhususan tertentu. Uyo Sadullah mengemukakan bahwa ada pengelompokan anak didik menurut perkembangannya, yaitu yang pertama bayi. 0-2 tahun. Bayi masih memiliki sifat lemah dan tidak berdaya. Perilakunya didasari atas rasa kepercayaan kepada orang-orang di sekitarnya. Ia sepenuhnya mempercayai orang tuanya. Oleh karena itu, ia suka menangis jika dipangku atau digendong orang lain selain orang tuanya. Pada tahap ini, tindakan pendidik adalah pembiasaan yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan, serta pemeliharaan fisik. Pada hal ini, anak-anak dididik untuk beradaptasi dengan lingkungan alam fisik maupun lingkungan hidup manusia. Yang kedua, kanak-kanak 3-7 tahun. Masa ini dapat diklasifikasikan dalam 2 fase, yaitu yang pertama usia 3-4 tahun, merupakan masa otonomi, rasa malu, dan ragu. Dalam masa ini, batas-batas tertentu anak dapat berdiri sendiri secara fisik seperti duduk, berdiri, berjalan, dan bermain. Yang kedua, usia 4-7 tahun, merupakan masa eksplorasi atau penyelidikan. Masa ini penuh dengan gairah dan hasrat untuk ingin tahu dan melihat sebanyak-banyaknya. Karena itu, tidak heran jika anak tidak mau diam dan selalu aktif, karena meratanya keinginan untuk berkembang dalam segi jasmania dan rohania. Yang ketiga, anak-anak 7-12 tahun. Pada masa ini, dunia anak menjadi rasional daripada dunia kanak-kanak. Masa perkembangan dunia kecerdasan yang lebih luas dengan tanda utamanya adalah pengenalan dan penyelidikan yang lebih luas. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungan sangat besar. Akan tetapi di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, ia mendapatkan kesulitan, hambatan, bahkan kegagalan yang menjadikannya rendah diri. Yang keempat yaitu puber, 12-14 tahun. Masa puber merupakan masa transisi tumpang tindih karena merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju masa remaja. Ada beberapa ciri yang bersangkutan dengan pertumbuhan dan perkembangan secara psikologis dan biologis. Pada anak perempuan, masa puber ditandai dengan masa haid pertama yang disertai dengan masa yang tidak enak bagi yang mengalaminya. Perkembangan fisik bagi anak perempuan adalah pingung membesar, buah dadah berkembang, tumbuh rambut sekitar tangan dan kaki, perubahan suara yang menjadi merdu, dan lain sebagainya.
Pada laki-laki, ditandai dengan mimpi polusi atau mimpi basah, otot-otot tumbuh, dada, lengan, dan paha tumbuh kuat, perubahan suara, muncul jerawat, dan sebagainya. Secara psikologis, laki-laki dan perempuan mulai tertarik dengan lawan jenis. Baiklah, mungkin hanya ini video dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.